Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halo Dok. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halo Dok. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halo Dok. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Tenang sayang. Tenang, ada Halo Dok. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halo Dok. Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halo Dok. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halo Dok. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halo Dok. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Tenang sayang. Tenang, ada Halo Dok. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halo Dok. Saat kehadiran Selamat siang sahabat Halo Dok dan Halo Mams, apa kabar? Wah, semoga semua dalam keadaan sehat selalu ya. Selamat bergabung di webinar Halo Dok kali ini, yaitu gangguan pola makan pada anak dan cara penanganannya. Ya, hari ini Jumat 10 September 2021 bersama saya Ella, kita akan membahas topik yang amat sangat menarik seputar pola makan anak. Untuk itu, yuk kita ikuti webinar ini karena akan ada banyak ilmu yang akan dibagikan di sini. Nanti di akhir acara juga akan ada live workshop loh, membuat menu makanan yang pastinya dapat membantu pola makan anak. Jadi, Moms nanti bisa sambil mempraktekannya di rumah ya. Oke, kalau Moms sebelum webinar ini dimulai, boleh ya Ella minta tolong untuk nyalakan kameranya terlebih dahulu. Dan mic-nya boleh tolong di-silent-kan untuk kenyamanan kita bersama. Jangan lupa juga untuk nama account Zoom-nya menggunakan nama asli ya. Jadi nanti biar Ella nggak salah panggil. Nah, kalau Halo Moms ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom chat. Kita tahu nih bahwa sekarang kita masih dalam kondisi pandemi ya Halo Moms ya. Jadi Ella nggak akan bosan-bosan terus ingetin kita semua untuk selalu ikuti protokol kesehatan dan tetap patuhi gerakan 6M. Seperti apa? Seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari keramaian, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Kalau tidak ada urusan yang mendesak, lebih baik kita tetap di rumah saja ya. Dan juga kami semua yang sekarang berada di studio sudah melaksanakan swab antigen dan semua hasilnya adalah negatif. Karena webinar ini diadakan virtual di tempat masing-masing, jadi Ella izin untuk buka masker ya, Mas. Nah, sekarang pastinya Halo Mom sudah nggak sabar kan mau tahu siapa saja sih narasumber kita pada siang hari ini. Langsung saja Ella akan memperkenalkan narasumber kita yang keren-keren banget. Inilah yang pertama, ada Dr. Sukma Wibowo, SPAMKes yang merupakan dokter anak. Halo Dok, apa kabar? Dokter, boleh suaranya dibuka dulu dokter, masih di mute itu. Wah, Oke. semangat ya. Iya, dokter. Halo Dok, apa kabar Dokter Sukma? Baik, alhamdulillah. Selamat siang semuanya, para ibu-ibu semua, para moms.
Ya, gimana dokter? Aktivitasnya apa aja nih dokter? Ya, alhamdulillah aktivitas masih sama ya, tiap hari ke rumah sakit di masa pandemi COVID yang alhamdulillah kebetulan di tempat saya dinas di rumah sakit daerah Hmm? Kabupaten Hmm? Brebes ya di Jawa Hmm? Tengah, dan itu Hmm? juga sebagai pusat rujukan COVID. Tapi Oke. alhamdulillah akhir-akhir ini memang pasien COVID juga sudah menurun ya. Ya, alhamdulillah ya dokter ya sudah mulai Iya, menurun ya. Dokter juga tetap sehat-sehat terus ya dokter ya. amin, Wah. amin. Oke dokter, saya izin mau memperkenalkan seorang narasumber lagi yang pastinya nggak kalah keren nih. Nah, siapakah dia? Inilah dia adalah seorang ahli gizi Miss Leona Victoria. Hai. Hai, Assalamualaikum. Annyeonghaseyo semuanya. Annyeonghaseyo. Ini Miss Leona Victoria ini baiknya Ella panggil dengan nama Miss Ria kali ya. Disingkat jelas padat ya Miss Ria ya. Miss Ria boleh dong cerita Miss Ria gimana kabarnya, terus aktivitasnya apa saja nih? Mungkin Miss Ria boleh cerita Miss Ria ada di mana domisilinya? Saya domisilinya sekarang di Bali, udah pindah sebelum corona, udah ke Bali. Sehari-hari sih ya itu ngurus anak-anak sekolah, bikinin makanan sehat, sama berusaha untuk tidak menggemuk karena di rumah doang jadinya agak-agak membulat nih. Enggak, itu masih slim banget loh Miss Ria. Oke, kayaknya bakalan seru nih ya, kita akan bahas topik kita pada siang hari ini nih. Nah, tapi sebelum membahas topiknya, Ella mau memperkenalkan sekali lagi nih, apa sih itu Halodoc? Buat Halo Moms yang baru bergabung, Halodoc sendiri itu merupakan aplikasi kesehatan terintegrasi berbasis online yang menyediakan solusi kesehatan lengkap dan andal untuk memudahkan kita mendapatkan akses kesehatan. Pokoknya praktis banget deh. Nah, kabar baiknya nih, Dokter Sukma Wibowo merupakan salah satu dokter yang ada di Halodoc yang pastinya siap membantu kita semua loh, Halo Moms. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita ngobrol lagi sama Dokter Sukma, boleh ya? Halo dok. Halo, selamat siang, ya Mbak Ella. Iya, dokter nih, hari ini pasti udah banyak banget nih Halo Moms yang nungguin topik pada siang hari ini, karena topiknya memang amat sangat menarik. Tapi sebelum kita membahas topik kita nih dok, boleh gak dokter ceritakan sedikit mengenai latar belakang dan pengalamannya dokter Sukma? Oke, jadi saya itu lulus spesialis anak tahun 2017. Jadi pada saat itu ada program wajib kerja dari pemerintah. Jadi para dokter spesialis yang baru lulus ditugaskan di luar Jawa untuk pemerataan. Kebetulan saya dapat tugas di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, itu banyak pengalaman sih selama saya tugas 1 tahun di sana sebagai spesialis anak, dengan keterbatasan fasilitas dan budaya yang tentu berbeda, karena saya sendiri aslinya dari Jawa ya, saya Jawa Tengah. Tapi pengalaman yang saya dapat di sana itu sangat membantu saya untuk praktek saya atau untuk menghadapi problematika ataupun dengan keterbatasan itu. Kita sebagai dokter anak itu harus selalu siap untuk menyehatkan seluruh anak Indonesia. Dan setelah 1 tahun kebetulan saya seorang abdi negara ya, jadi saya ASN di Kabupaten Brebes, jadi otomatis saya kembali ke Kabupaten Brebes di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Brebes tahun 2018 sampai sekarang saya tugas di sini. Mungkin itu aja sih. Iya. Wah, keren banget nih. Udah keliling-keliling pulau ya, dokter ya. Iya. Pengalaman udah keliling-keliling pulau. Oke, dokter. Ini mengacu pada topik kita pada siang hari ini, yaitu mengenai gangguan pola makan pada anak. Nah, sebenarnya gangguan makan itu tuh apa sih artinya, dokter? Ya. Jadi gangguan makan itu pada saat-saat sekarang ini memang para moms yang sudah mulai aware dan mulai perhatian, jadi beda dengan zaman dahulu ya. Jadi sekarang sudah informasinya sudah sangat terbuka, jadi para moms itu kekhawatiran atau mungkin kita lihat sedikit parno, jadi anaknya nggak mau makan dok, anaknya
maunya minum susu dok, anaknya menolak makan sama sekali, hanya mau ngemil, setiap makan anak muntah dok, setiap makan mencret. Nah, semua masalah ataupun gangguan yang mengakibatkan proses makan seorang anak bermasalah itu merupakan gangguan makan, di mana itu merupakan bukan hal yang sepele ataupun hal yang harus kita anggap, oh nggak apa-apa, itu wajar, nanti juga anaknya mau makan atau nggak apa-apa. Pada fase itu merupakan suatu yang normal. Justru para moms yang khawatir itu merupakan para moms atau orang tua yang sangat perhatian pada anaknya. Tinggal nanti kita harus mengantisipasi gangguan itu penyebabnya apa, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Jadi sedikit apapun masalah yang menyebabkan proses makan terhadap anak itu menjadi terganggu ataupun terhambat, itu merupakan bisa sebut sebagai gangguan makan pada anak. Gitu ya, secara gampangnya. Ya. Oke dokter, jadi sebenarnya nih dok, penyebab gangguan atau masalah makan pada anak itu tuh apa sih dok? Jadi dari beberapa literatur ataupun beberapa sumber yang sudah dijelaskan baik di Indonesia maupun di luar negeri, bahwa ternyata penyebab yang paling sering yaitu karena ketidaktepatan dari cara pemberian makan oleh orang tua itu sendiri. Ya, jadi pada saat anak tidak mau makan, biasanya orang tua akan tetap memaksakan anaknya untuk makan. Hal itu akan menyebabkan rasa trauma. Kita tidak mencari tahu dulu penyebab anak itu tidak mau makan itu apa. Apakah bisa mungkin bosan dan lain sebagainya, dan mungkin juga karena anak sakit dan lain sebagainya. Karena satu dan lain hal, orang tua akhirnya menjadi permisif dalam hal ini. Oh ya udah, daripada nggak mau makan, ya udah anaknya kita kasih susu aja. Oh daripada anaknya nggak mau makan, ya udah dia maunya main sambil makan, yang penting masuk, ya sudah kita sambil main. Oh anaknya daripada nggak mau makan, ternyata kalau kita kasih makan ternyata dia bisa dengan mainan atau melihat misalnya YouTube dan lain sebagainya. Akhirnya tindakan permisif dari orang tua itu tersebut akan menyebabkan pola makan atau perilaku anak yang sebenarnya itu termasuk gangguan itu akan menjadi berkelanjutan, dan selanjutnya apabila itu tetap dibiarkan akan menyebabkan asupan nutrisi ataupun kebutuhan kalori dari anak itu akan berkurang, sehingga banyak dijumpai kasus-kasus yaitu perawakan pendek atau stunting, yang itu sebenarnya merupakan dari awal mula pola perilaku yang diberikan oleh orang tuanya yang kurang tepat. Nah, mungkin itu ya. Oke. Berarti memang sebenarnya berbahaya ya kalau kita nggak aware sebagai orang tua gitu terhadap gejala-gejala ini. Nah, dan itu akan berdampak ya dokter ya sebetulnya ya pada anak itu sendiri ya. Betul sekali ya. Dan dampak seperti apa sih dokter yang bisa diterima oleh anak tersebut kalau misalkan kita mengalami gangguan makan pada anak nih, dampaknya seperti apa? Ya. Yang seperti kita ketahui bahwa makan merupakan suatu proses alamiah kita sebagai makhluk hidup, terutama pada anak-anak, di mana pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu pada saat dalam kandungan, kemudian saat lahir hingga umur 2 tahun, merupakan fase pertumbuhan yang sangat optimal, di mana kecukupan gizinya itu harus tercukupi dengan baik dan optimal. Sehingga pada fase-fase itu kecukupan gizinya tidak optimal, maka akan berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan anak itu sendiri. Di mana salah satunya apabila pola makannya yang tidak bagus, ada gangguan dan lain sebagainya, otomatis asupan nutrisinya juga akan berkurang, kemudian pertumbuhannya juga akan berkurang, sehingga asupan nutrisi itu juga akan berpengaruh kepada daya tahan tubuh anak itu sendiri, sehingga anak itu akhirnya akan mudah sakit, kemudian akan mudah terinfeksi suatu penyakit, dan akhirnya kembali lagi angka kesakitan dan angka kematian pada balita akan meningkat. Dan beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa angka stunting di Indonesia itu sangat tinggi, di mana angka stunting salah satunya termasuk dari akibat pola makan yang kurang bagus atau ada gangguan makan pada anak, di mana pada stunting itu
terutama asupan nutrisi, mikronutrien, terutama yaitu zat besinya yang rendah, apabila dibiarkan akan berpengaruh pada tingkat intelijensi atau kecerdasan dari anak. Ya. Dan selanjutnya pada tingkat dewasa maka akan menyebabkan produktivitas dari seorang remaja yang kita harapkan sebagai tunas-tunas bangsa atau pembangun bangsa itu akan tertentu dengan kualitas yang tidak bagus, otomatis akan berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa kita nanti selanjutnya. Jadi sebenarnya memang itu hal yang sepele, cuma sebenarnya itu berpengaruh untuk jangka panjang. Ya, dampaknya itu ternyata sangat berkaitan untuk jangka panjang, untuk jangka depan. Iya, dampaknya sangat panjang ya. Berarti memang betul-betul dari awal, dari kecil kita udah harus memperhatikan pola makan untuk anak kita sendiri, karena kedepannya itu yang berbahaya ya. Iya. Nah, dokter, ini sekarang sering nih kita dengar yang namanya istilah feeding therapy. Sebenarnya feeding therapy itu tuh apa sih, Dok? Dan apakah dengan feeding therapy ini bisa mengatasi masalah gangguan makan pada anak, Dok? Oke. Jadi feeding therapy ya. Feeding therapy itu istilah bahasa Indonesia itu terapi makan. Jadi terapi makan yaitu suatu metode atau cara yang dilakukan oleh seorang terapis. Dalam hal ini memang terapis profesional untuk mengatasi gangguan makan pada anak. Di mana gangguan makan pada anak yang butuh terapis dan tenaga ahli itu biasanya gangguan-gangguan yang memang tidak bisa diintervensi oleh orang tuanya. Dalam hal ini nanti orang tuanya sudah mencoba dengan pola perilaku feeding rules yang nanti juga kita bahas, feeding rules yang sudah sesuai anjuran dokter, kemudian sudah diperiksa tidak ada kelainan dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya memang butuh suatu terapis atau tenaga ahli untuk membantu agar pola perilaku atau gangguan makan tersebut itu teratasi. Tapi tetap di sini yaitu suatu butuh kerjasama suatu tim, di mana terapis itu juga nanti akan butuh dukungan dari orang tua dan juga butuh dukungan dari, misalnya ada anak-anak yang memang ada trauma dan lain sebagainya, kadang butuh tenaga ahli seperti psikologi anak dan lain sebagainya. Jadi memang terapi makan itu memang sangat membantu kalau misalnya untuk kasus-kasus gangguan makan yang complicated. Seperti itu. Oke. Makin seru nih, Dok, topiknya nih. Iya. Saya masih ada beberapa pertanyaan nih, dokter. Nah, kalau misalkan nih mengenai gangguan bicara, ada gak sih hubungan antara gangguan bicara dan gangguan makan itu pada anak, Dok? Nah, ini yang harus hati-hati banget kalau masalah berhubungan antara gangguan bicara dan gangguan makan, di mana sebenarnya anak-anak dengan gangguan bicara itu anak-anak yang dengan ada gangguan makan itu belum tentu nanti dia ada gangguan bicara. Jadi kadang nanti mungkin orang tua, Dok, anak saya nggak mau makan, apakah nanti anak saya jadi nggak bisa ngomong atau keterlambatan dalam bicara? Tidak. Jadi gangguan makan tidak berhubungan dengan adanya gangguan bicara. Namun pada beberapa kasus yang dengan anak keterlambatan bicara atau gangguan bicara terdapat atau gangguan makan juga. Dalam hal ini itulah perannya terapi makan. Karena seperti kita ketahui bahwa suatu proses makan itu juga butuh otot-otot mulut atau oromotorik. Kemudian sensori atau indera perasa dari organ mulut itu juga berperan. Nah, biasanya pada anak-anak yang ada keterlambatan bicara, biasanya dia juga ada gangguan makan. Nah, fungsi terapi di situ tuh nanti yang sangat berperan untuk membantu anak-anak dengan permasalahan seperti tersebut. Jadi itu akan membantu untuk kekuatan motoriknya, kemudian juga akan membantu untuk sensorik dari organ mulutnya, kemudian untuk membantu anak yang memang tidak bisa diam, ya anaknya kadang harus makan itu dia harus main lari-lari. Nah itu tuh kadang memang dibutuhkan untuk
terapis khusus untuk membantu konsentrasi pada saat anak itu nanti makan atau mungkin nanti berhubungan dengan melatih bicaranya tersebut, anak itu akan lebih fokus. Oh, oke, Seperti itu. oke, Ya. ya. Nah, sekarang nih kalau misalkan anak yang susah makan gitu ya, anak yang mengalami gangguan makan, kalau misalkan kita berikan vitamin atau penambah nafsu makan, itu bisa membantu gak sih, Dok? Nah, ini juga sebenarnya cara instan ya, kadang orang-orang tua kadang datang ke dokter, sama ke dokter anak, dok, anak saya nggak mau makan, bisa diresepin vitamin nggak? Atau orang tua langsung beli langsung vitamin, ya. Sebenarnya kalau misalnya tidak sesimpel atau sesederhana itu, kalau misalnya vitamin bisa bikin nafsu makannya langsung naik, otomatis tidak ada masalah gangguan makan, ya. Tidak ada sampai. Tapi dok, setelah anak saya diberikan vitamin, nafsu makannya bagus dok. Nah, jadi begini, jadi pada anak-anak yang dengan gangguan makan, tidak mau makan, dan pola makannya yang tidak teratur dan lain sebagainya, dia akan terdapat asupan nutrisi, baik mikronutrien ataupun makronutrien yang tidak optimal atau yang kurang. Fungsi vitamin itu sebenarnya yaitu untuk mencukupi kekurangan vitamin-vitamin tersebut. Jadi pada saat vitamin tersebut kita berikan dengan dosis yang memang sesuai anjuran dan sesuai indikasi, pada saat keseimbangan dari mikronutrien tersebut tercukupi, biasanya pola makannya memang membaik. Jadi sebenarnya tidak menjadikan bahwa vitamin itu memang mutlak harus diberikan pada anak gangguan makan. Jadi sebenarnya nanti yang pendekatan yang harus kita lakukan, terutama para ibu-ibu, orang tua, kemudian mungkin mbahnya dan orang-orang yang di rumah, yaitu kita harus mengetahui dulu penyebab dari anak itu tidak mau makan. Jangan langsung diberikan vitamin dan lain sebagainya. Ada kalanya kita faktor sosiokultural di mana pada saat anak tidak mau makan, kemudian anak dipaksa makan, menyebabkan anak trauma, kemudian sama orang tua atau mungkin mbahnya atau kakek neneknya dikasih jamu-jamuan penambah nafsu makan. Tapi di satu sisi, hal itu akan menyebabkan anak makin trauma karena dia menganggap bahwa makan itu merupakan suatu, bukan kebutuhan dia untuk tumbuh berkembang, tapi merupakan suatu paksaan. Itu tuh yang kadang penanganannya itu nanti akan menjadi complicated atau agak sedikit rumit, menyebabkan anak jadi trauma, yang itu pendekatannya itu yang harus holistik ya, biasanya harus dibantu dengan terapi yang tadi saya jelaskan. Jadi tidak melulu dengan vitamin ya. Iya. Ya, jadi itu benar-benar harus dipahami oleh Halo Moms yang di sini ya. Betul. Jadi nggak melulu tiba-tiba kita berikan, anak saya nggak mau makan nih, saya berikan vitamin aja gitu kan. Iya. Betul banget tadi. Nanti kalau misalkan makan itu kalau merupakan suatu paksaan buat anak jadi bahaya. Jadi benar ada terapi yang harus dilakukan gitu. Nah, dokter, kita bisa tahu gak sih tanda bahaya atau red flag apa pada anak yang mengalami gangguan makan ini, Dok? Baik. Jadi kapan kita itu harus waspada ataupun itu suatu kondisi yang harus kita segera bawa ke tenaga ahli atau medis apabila anak kita atau saudara kita mengalami gangguan makan, entah itu dia setiap makan bisa muntah, setiap makan mencret, kemudian sama sekali tidak mau makanan tertentu karena setiap makan dia itu mengalami keluhan, entah itu bisa juga dia jadi kejang, ada juga anak yang seperti itu. Kita itu harus waspada. Jadi kondisi-kondisi itu yang harus kita waspadai, yaitu intinya apabila ada gangguan makan disertai kelainan medis, di mana kita bagi menjadi satu, biasanya ada kelainan anatomi atau struktural, ya misalnya yaitu ada kelainan di organ saluran pencernaan, yaitu misalnya dari mulut, anak dengan bibir sumbing, otomatis dia mesti ada gangguan makan. Itu yang harus kita waspadai. Jadi kita harus atasi dulu penyebabnya. Kemudian mungkin juga anaknya ada kelainan di lidah-lidahnya. Ternyata langit-langitnya juga ada bolongnya, atau yang biasanya bagian dari bibir sumbing. Nah itu anaknya itu tidak bisa minum ASI, setiap minum mesti dia tersedak dan lain sebagainya. Atau mungkin kelainan anatomi lain, misalnya
ternyata setelah dilihat setiap minum atau itu anaknya muntah, ternyata ada benjolan di daerah amandelnya yang mungkin ternyata bukan amandel tapi mungkin ada jaringan tumor dan lain sebagainya. Nah itu yang harus segera diwaspadai dan harus segera ditangani. Kemudian yang kelainan yang lain misalnya pada anak yang dengan kelainan neurodevelopmental atau kelainan akibat struktur sistem saraf pusatnya memang bermasalah. Misalnya anak-anak dengan CP atau CP itu bahasa awamnya itu otaknya yang tidak berkembang. Jadi anaknya memang untuk mengunyah, kemudian untuk menelan dan lain sebagainya memang tidak bisa. Jadi untuk kondisi-kondisi seperti itu memang harus kita tangani. Jangan dipaksa anaknya untuk makan terus. Itu akan berakibat bisa juga tersedak malah menjadi infeksi paru-paru dan lain sebagainya. Kemudian masalah-masalah yang mungkin kita harus waspadai, misalnya kemungkinan ada gangguan di sistem pencernaannya. Bisa juga anaknya itu ternyata alergi, jadi setiap kita kasih makan atau kita kasih minum susu misalnya, dia mesti selalu muntah, kembung, kemudian mencret, kemudian kita paksa terus, padahal itu sebenarnya merupakan suatu tanda alergi. Nah, kita tidak boleh memaksakan karena itu merupakan suatu kondisi medis yang harus ditangani ya dengan tidak dengan metode-metode tadi terapi makan ataupun pengaturan sistem feeding rule dan sebagainya. Jadi harus yang kondisi-kondisi medis itu yang harus segera mungkin kita bawa anak kita ke tenaga medis, ke dokter spesialis untuk dicari tahu ada kelainan organiknya enggak. Setelah kita tahu ada kelainan organiknya, baru kita tangani dulu kelainan organiknya. Setelah itu baru kita sinergikan dengan memperbaiki gangguan makan tersebut atau pola makan yang selanjutnya nanti kita atur. Gitu. Oke. Berarti memang sangat bahaya ya kalau sampai kita sebagai orang tua itu nggak memperhatikan bagaimana pola makan anak kita dan tiba-tiba terjadi gangguan yang seperti ini. Jadi kalau ada gangguan seperti ini kita harus curiga dan kita harus bawa ke ahlinya ya dokter ya. Betul. Ya. Nah dokter, ada salah satu cara nih yang bisa dilakukan para ibu yaitu dengan penerapan feeding rules itu ya dokter ya. Iya. Nah itu dokter bisa bantu jelaskan nggak feeding rules itu seperti apa? Dan kalau sudah diterapkan, bagaimana terhadap anak ini? Apakah dia menjadi makan lebih mudah ataukah bagaimana gitu? Dokter boleh bantu jelaskan mengenai feeding rules ini, dokter? Oke. Jadi feeding rules itu merupakan aturan makan ya. Aturan makan pada anak yang sudah disepakati oleh dokter anak seluruh Indonesia, kemudian juga dari internasional. Jadi tujuan feeding rules itu apa? Jadi yang tadi sempat saya singgung yaitu bahwa terjadinya gangguan makan pada anak itu lebih sering disebabkan karena ketidaktepatan dari orang tua untuk atau dalam cara pemberian makanan. Kemudian bagaimana cara pemberian makanan yang tepat, yaitu dengan feeding rules tersebut, di mana pada feeding rules atau aturan makan pada anak itu yang utama yaitu kita berikan 3 macam. Yang pertama jadwal. Kita harus tahu hubungannya jadwal yaitu kita akan memberikan makanan sesuai, kita harus tahu responsive feeding atau responsive feeding di sini yaitu kita harus tahu saat anak itu lapar. Jadi pada jadwal itu kita atur kapan pemberian susu, kemudian kapan saatnya makan, kemudian kapan saatnya kita mulai memberikan camilan, kemudian kapan saat kita memberikan buah, di mana pada jam-jam tersebut kita tidak boleh memberikan di luar jam atau jadwal yang kita berikan. Tapi kalau anaknya kemudian nangis, dok, kemudian misalnya saatnya makan tapi anaknya nggak maunya minum susu, kemudian anaknya sampai nangis-nangis, kemudian orang tuanya yang kadang tidak tega, kemudian akhirnya memberikan susu. Nah, yang kondisi-kondisi yang seperti itu yang kadang konsistensi dari penerapan jadwalnya itu yang kadang bikin aturan atau feeding rule itu juga tidak maksimal. Jadi kembali lagi untuk jadwal itu memang dibutuhkan konsistensi, dibutuhkan disiplin, baik orang tua, kemudian juga dijelaskan sama orang-orang yang di rumah pengasuh, kemudian mungkin kakek dan neneknya, bahwa pokoknya
jam sekarang, saatnya makan, nggak boleh diberikan camilan ataupun susu. Kemudian saatnya camilan, nanti ada jeda 2 atau 3 jam berikutnya, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian, waktu makan juga tidak boleh lebih dari 30 menit. Kenapa diberikan nggak boleh lebih dari 30 menit? Karena apabila makan yang terlalu lama, lebih dari 30 menit, akan mempengaruhi satu rasa dari makanan tersebut, kemudian tekstur dari makanan tersebut, makanannya akan menjadi dingin, dan otomatis kalau misalnya udah lebih dari 30 menit, kita tetap paksakan anak untuk makan, anak akan memiliki impresi atau kesan, wah makan ini memang benar-benar tidak enak. Seperti itu. Jadi memang dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, waktu yang optimal memang 30 menit. Jadi kalau sudah 30 menit anak tidak mau makan, hentikan proses makan. Kemudian juga pada saat makan tersebut, anak tidak boleh diberikan camilan, kue, susu, dan lain sebagainya. Hanya boleh diberikan air putih saja. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak mengganggu sinyal-sinyal lapar. Jadi misalnya jam 7 nanti itu makan. Nanti ini sekarang sudah jam 6, jadi 1 jam lagi itu makan. Anak itu sama orang tua dikasih kayaknya pengen camilan, dikasih camilan. Itu tidak boleh. Jadi nanti pada saat dia makan, anak itu sudah kenyang sama camilan ataupun sama susu. Jadi hanya boleh diberikan air putih, itu pun hanya sedikit saja. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memberikan lingkungan. Lingkungan ini yaitu lingkungan yang menyenangkan, tidak boleh ada paksaan. Jadi anak merupakan peniru ataupun peniru dari orang tuanya. Jadi kalau kita ingin anak kita itu mau makan, kita harus contohkan ke anak kita. Jadi bapak sama ibunya juga makan bersama di meja makan, kemudian tidak boleh memaksa anaknya untuk makan. Cuma kita harus mencontohkan dengan bahasa yang tidak membujuk, tapi menggambarkan bahwa makanan ini enak, makanan ini menyenangkan. Jadi misalnya seperti kata-kata, mama makan perkedel dulu ya, mama makan, mama sama papa makan ini sop nih, enak sekali nih, nyami gitu. Sambil anak akan memperhatikan. Nah itu tuh merupakan satu cara untuk kita sebagai orang tua memberikan lingkungan atau memberikan kesan bahwa makanan itu menyenangkan tanpa kita itu membujuk. Ayo nak makan nih kayak papa mam. Jangan. Jadi kita harus mengilustrasikannya dengan bahasa yang netral, tidak membujuk. Kemudian prosedurnya juga kita harus apabila anak ingin makan sendiri, kita harus mendorong anak untuk makan sendiri. Jangan tidak masalah apabila misalnya mungkin anak berantakan, anak hanya main-main sama makanannya diberantakin. Itu merupakan proses belajar yang kadang itu salah kaprah dari orang tua. Kadang anak yang berantakin makanan akhirnya marah sehingga anaknya semakin menjadi trauma, tidak mau makan, takut dan lain sebagainya. Sebenarnya proses-proses misalnya anak cemong atau berantakan itu merupakan proses belajar dia untuk mengenali makanan. Jadi itu merupakan jangan dilarang, biarkan orang tua untuk mendampingi dan lain sebagainya. Kemudian apabila kita bujuk anaknya tidak mau, kita bisa bujuk lagi, tapi kita tidak membujuk yang tadi sempat saya bilang. Jadi kita bisa ulang lagi kira-kira 15 menit lagi, kita bujuk sambil kita memberi contohkan, kita sambil makan makanan yang sama dengan anak. Makanannya enak nih, masa kakak nggak mau sih, ini enak nih, papa sama mama lagi makan nih, kayak gitu dan lain sebagainya. Namun apabila diulang hingga sampai 30 menit, maka hentikan proses makan. Mungkin itu secara garis besar tentang feeding rules. Nah, yang intinya pada feeding rules itu yaitu butuh disiplin dan konsistensi yang dijalankan. Jadi para moms, kemudian para bapak dan ibu, kakek dan neneknya di rumah juga harus tahu bahwa nanti mamanya bakal menerapkan feeding rules. Jadi jangan sama mamanya diterapkan feeding rules, kemudian ditinggal, kemudian besoknya lagi ada kelonggaran, atau ada toleransi dari bapaknya ataupun dari pengasuhnya, sehingga yang menyebabkan feeding rules itu sering tidak berhasil. Atau mungkin para ibu-ibu bilang, dok saya sudah nerapin ini tapi kok tetap susah makan, anaknya susah makan.
Dan ingat ya ibu-ibu, untuk evaluasi feeding rules itu nggak bisa dalam 1 hari, 2 hari. Kadang nanti kita evaluasi tiap 2 minggu. Biasanya asal dengan konsistensi dan disiplin tadi yang saya jelaskan. Ya. Iya. Oke. Jadi memang sangat penting banget ya peran serta orang tua yang ada di rumah dan betul-betul butuh kerjasama nih dari semua pihak nih. Nggak bisa Iya, hanya betul. satu orang saja. Iya. Kalau enggak nanti nggak diterapkan, akhirnya sama juga anaknya jadi malah bingung ya dokter ya sebetulnya. Betul. Ya. Nah dokter, ini pasti banyak dialami nih oleh Halo Moms yang ada di sini nih mengenai anak tuh ngemut makanan. Iya. Nah itu ada tips gak sih dokter biar anak tuh nggak ngemut makanan gitu? Karena banyak banget loh kejadian tuh anak tuh sekali makan tuh aduh lama banget diemut doang gitu kerjaannya. Nah itu gimana tuh dokter? Jadi kalau anak ngemut makanan, tidak mau nelan, ya kembali lagi kita tuh harus tahu penyebabnya. Biasanya yang paling sering satu, karena anak itu ada distraksi, ya, ada distraksi. Jadi makan sambil misalnya lihat HP, lihat YouTube, lihat gadget atau televisi, otomatis jadi fokus anak itu tidak makan, tapi dia fokusnya yaitu melihat gadget tersebut. Nah, tadi makan tanpa gadget itu juga termasuk tadi dalam feeding rule ya, tadi sempat terlewat itu. Jadi kita harus cari tahu dulu. Kemudian bisa juga penyebab anak itu tidak mau mengunyah ataupun hanya ngemut itu dikarenakan anak itu bosan. Anak itu bosan. Bosannya itu bisa karena satu, dia tidak suka dengan tekstur atau rasanya. Kedua, jadi anak itu bosan itu kita itu harus sebagai orang tua itu sebelum kita memberikan makanan kepada anak itu, kita tuh harus cicipin makan. Jangan lupa makanan yang kita berikan pada anak kita itu harus enak, ya harus enak. Jadi kalau kita cicip kayaknya nggak enak, jangan kita paksa ke anak kita, ya. Ya. Kemudian setelah itu juga penyebab-penyebab lain yang mungkin menyebabkan anak itu tidak mau mengunyah ataupun mengemut, yaitu karena adanya sakit. Biasanya sakit pada saat atau fase periode tumbuh gigi, ya. Anak itu biasanya mengalami nyeri pada gusinya, dan itu biasanya periode normal. Ya, kalau misalnya periode seperti itu, jangan kita paksakan anak untuk berikan makanan padat, yaitu misalnya nasi. Mungkin anak itu harus kita turunkan dulu teksturnya menjadi bubur lagi. Tapi jangan lupa, Mams. Jadi kalau kita periode tumbuh gigi itu, kita berikan bubur untuk sementara. Jangan keterusan. Nah, itu juga yang kadang jadi kebablasan. Jadi memang periode tumbuh gigi itu biasanya memang ada pembengkakan gusi. Biasanya terjadi sekitar 3 hari, nggak lebih dari 3 hari. Jadi setelah 3 hari, 4 hari kita itu harus kembalikan teksturnya ke tekstur yang awal. Ya. Kemudian tips-tips yang lain juga biasanya anak suka mengemut itu tadi sempat disinggung juga bahwa untuk proses makan atau mengunyah itu dibutuhkan gerakan dari otot-otot mulut, kemudian juga ada sensitivitas dari saraf di sekitar area bukal ataupun bibir bagian dalam. Jadi kita bisa bantu dengan menggosok. Jadi seringnya anak yang sering mengemut itu mungkin gosok giginya kurang bersih. Jadi harus kita bersihkan, masih banyak sisa-sisa kotoran di area giginya ataupun daerah bibir sebelah dalam. Biasanya sisa dari ASI ya, ASI ibu dan lain sebagainya yang jarang dibersihkan itu biasanya bekas atau keraknya itu menempel di daerah lidah, bisa juga di daerah bibir dalam, itu akan menyebabkan hiposensitivitas dari saraf-saraf, bisa juga menyebabkan anaknya itu tidak memiliki sensasi rasa sehingga hanya mengemut dan lain sebagainya. Kemudian tips lain itu untuk biar anaknya itu mau nggak mengemut aja pada saat mengemut, untuk biar anak itu mengunyah dan menelan makannya bisa kita bantu dengan kita berikan kaldu ya. Kita berikan kaldu. Ada beberapa yang menyebutkan bantu makanan itu dengan memberikan air putih, tapi beberapa
ahli itu mau menyarankan malah diberikan seperti kaldu sop ataupun kaldu yang gurih dan lain sebagainya. Jadi sensasi rasanya untuk mempertahankan sensasi rasa di bagian saraf tersebut sehingga anak juga merasakan oh ini rasanya masih enak, jadi dia mau menelan dan membantu ngunyahnya. Kemudian juga ada teknik lain, yaitu pada saat kita memasukkan makanan ke mulut bayi, kita ke mulut anak, kita bisa masukkan dengan menyilang. Jadi menyilang masuk ke arah bagian gigi geraham atau gusi gigi gerahamnya, kemudian kita tekan sedikit dengan sendoknya, karena di daerah tersebut merupakan area atau pusat dari mengunyah, sehingga apabila kita tekan sedikit akan membangkitkan respon mengunyah dari anak tersebut. Itu salah satu tips ya. Selain tadi kita harus tahu penyebabnya, kenapa anak mengemut dan sebagainya. Iya. Memang sebagai orang tua benar-benar harus tahu banget dan pastinya harus sabar nih dalam menangani anak kita, karena anak kita kan beda-beda ya pastinya. Betul, ya. Nah, dokter nih, pasti ini impian juga buat Halo Moms yang di sini. Anak itu udah bisa makan sendiri. Kapan nih saatnya nih kalau kita membiarkan anak mulai makan sendiri? Dan apakah orang tua tuh kalau misalkan anak udah mau mulai makan sendiri nih, kita sebagai orang tua masih gak sih perlu, aduh anak saya udah mulai makan sendiri tapi saya bantu suapin juga. Nah itu perlu gak tuh dokter seperti itu? Iya. Jadi dari aturan makan yang tadi sudah sempat saya singgung, sempat bahas bahwa untuk prosedurnya kita harus mendorong anak untuk makan sendiri. Jadi pada saat anak sudah mulai mau makan sendiri, biarkan anak untuk makan sendiri, walaupun nanti berantakan dan sebagainya. Kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat itu biasanya memang 1 tahun, tapi kita bisa kenalkan sejak dini. Sejak dini yaitu sejak kapan? Sejak mulai MPASI. Di mana pada mulai MPASI itu memang kita berikan bubur teksturnya hangat dan sebagainya. Cuma pada periode itu biasanya anak kadang mulai memegang sendok, bisa kita bantu sambil kita bantu arahkan dan lain sebagainya, ya jangan dilarang. Kemudian pada saat anak kayaknya mau mengambil makanan dan mencoba untuk teksturnya dengan tangan dan lain sebagainya, kemudian cemong dan lain sebagainya, jangan kita larang, ya. Tapi waktu yang optimal di mana anak bisa mandiri itu umur 1 tahun, cuma bisa kita kenalkan sejak MPASI ya. Ya. Oke. Jadi sudah sejak dini kita udah bisa ini dulu ya, memperkenalkan supaya anak ketika nanti di 1 tahun udah mulai nih belajar untuk makan sendiri gitu ya dokter. Betul, ya. Oke, baik dokter, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih atas ilmu dan insight-nya dari dokter nih. Sama-sama. Juga buat Halo Moms yang di sini, kalau misalkan mau bertanya kepada dokter boleh loh, bisa ketik di kolom chat. Jadi langsung aja ketik pertanyaan Halo Moms, diketik di kolom chat, nanti Ella akan bacakan pertanyaan dari Halo Moms ya. Dan juga nih Ella mau kasih tahu sekalian, Ella mau info bahwa Halo Moms juga bisa kalau misalkan mau check up atau konsultasi ke dokter anak seputar kesehatan dan tumbuh kembang anak. Tapi khawatir nih sama kondisi sekarang kalau misalkan pergi ke tempat umum. Nah, Halo Moms bisa banget loh konsultasi atau tanya jawab sama dokter. Bisa juga ya tanya ke Dokter Sukma. Nah, langsung saja tanya di aplikasi Halodoc dengan menggunakan chat, voice call, ataupun video call. Para dokter yang ada di Halodoc itu pastinya dokter asli dan terpercaya ya Moms. Udah gitu, Moms bisa konsultasi kapan aja karena dokternya tersedia 24 jam. Selain itu, Moms juga bisa dapat rekomendasi obat dan vitamin dari dokter. Wah, pokoknya lengkap banget dan praktis banget ya Moms. Nah, nggak kalah juga nih, aplikasi Halodoc ada toko kesehatan yang menyediakan berbagai macam kebutuhan ibu dan anak. Seperti Pampers, vitamin untuk anak, obat penurun demam, dan lain-lain. Pokoknya lengkap banget untuk kebutuhan anak kita. Udah gitu, cepat, aman, dan nyaman ya Moms, karena bisa diantar langsung ke rumah kita masing-masing dan juga tersedia instant delivery. Efektif dan efisien banget kan Moms, jadi tunggu apa lagi? Silakan download aplikasi Halodoc di seluruh handphonenya Halo Moms ya. Oke, banyak banget ilmu yang bisa kita ambil tadi dari pembahasan bersama Dokter Sukma.
Menarik banget kan, banyak ilmu dan wawasan yang bisa kita ambil, termasuk untuk saya juga nih, Mams. Jadi saya dapat ilmu tambahan dari Dokter Sukma. Nah, tapi ada satu lagi seorang narasumber yang tadi Ella sudah perkenalkan di awal acara. Siapakah dia? Kita akan sambut kembali. Inilah narasumber kita, ahli gizi, yaitu Miss Leona Victoria, atau yang biasa disapa Miss Ria. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Oni. Aduh, Miss Ria ini nih memang import ya dari Korea ya. Oke, Miss Ria, boleh dong Miss ceritain sedikit nih mengenai Miss Ria, tentang latar belakang dan pengalamannya Miss Ria, biar Halo Mams di sini semakin kenal sama Miss Ria. Jadi saya ibu beranak 2, ahli gizi sejak 2011, jadi udah 10 tahun jadi ahli gizi. Setahun belakangan ini mendalami feeding terapis. Karena anak saya sendiri masih eater dulu. Oh. Jadi karena pengalaman dan banyak jadinya yang nanya kan, karena sekalian jadi ahli gizi gitu. Pengalaman saya dulu kan kalau di Australia itu banyak kan ya penyakit kronis, orang tua, diabetes, kardiovaskular, weight loss. Pas untuk gizi anak, saya nggak merasa knowledge saya tuh cukup untuk membantu semua anak, semua kasus. Makanya saya mendalami sebagai feeding terapis. Karena nggak semua anak bisa dikasih dengan cara-cara yang tadi Dokter Sukma sebutkan gitu, yang general gitu, Miss. Oke, jadi memang butuh tuh ya namanya feeding terapi. Itu kenapa kenapa Miss Ria langsung mendalami ya mengenai feeding terapi ini ya. Perjalanannya berapa lama tuh Miss Ria sampai bisa mendalami ilmu feeding terapi ini? Sambil jalan sih ya Miss ya. Tapi ada ya juga yang khusus untuk oromotor misalnya, untuk sensori itu ada kelas-kelasnya yang khusus. Oh, ada kelas-kelasnya sendiri ya, Miss ya. Berarti feeding terapi ini ya. Nah, Miss Ria tadi juga sudah sempat disambing sama Dokter Sukma nih. Kalau feeding terapi ini bisa membantu kesulitan pada makan anak. Betul begitu ya, Miss Ria ya? Ya, alhamdulillah sih ada beberapa yang bisa terbantu. Ya. Wah, semakin mau tahu di sini nih Halo Mams yang ada di sini nih bagaimana nih feeding terapinya. Nanti tenang ya Halo Mams ya, di sini nanti akan ada live workshop seru dari Miss Ria pastinya ya. Nah, tapi sebelum ini saya juga mau ada beberapa pertanyaan lagi nih untuk Miss Ria nih mengenai picky eater. Nah, anak yang picky eater itu bisa menjadi sebuah tanda gak sih kalau anak ini mengalami gangguan makan? Jadi kalau dari sisi saya ya Miss ya, kita kalau ngeliat anak picky eater tuh nggak bisa cuma dari cerita mamanya. Jadi kita harus cek 4 pilar. Kalau saya ada 4 pilar, kelihatan nggak? Pertama itu medis. Jadi kayak Dokter Sukma tadi bilang, apakah ada kondisi medis di anaknya? Dan kondisi medis ini harus yang paling pertama diselesaikan. Nggak bisa move on kalau kondisi medisnya nggak diselesaikan. Iyalah kalau dia lagi konstipasi atau muntaber atau ada alergi, terus kita nggak selesaikan itu permasalahannya, ya kita nggak bisa move on, dia nggak bakalan mau makan karena ada yang tidak nyaman dengan dirinya. Yang kedua itu dari sisi nutrisi, apakah ada defisiensi kayak anemia atau zinc dan mikronutrien lainnya atau makronutrien. Biasanya kalau ada defisiensi, anak jadi nggak nafsu makan, Miss, terutama yang zat besi. Kalau zinc itu bikin cita rasa berubah, jadi di lidah itu kadang-kadang anak merasa jadinya pahit, bitter. Yang ketiga itu dari oromotor dan sensory acceptance, jadi semuanya yang ada di mulut, penerimaan di mulut. Yang keempat pilarnya adalah psikososial, jadi ini psikologis, kondisi makan yang tadi responsive feeding, jadwal makan. Jadi keempat pilar ini akan dilihat dan dilihat mana yang harus dibenerin duluan. Biasanya saya sih paling seneng kalau ada dokter anak yang mau saya refer gitu, maksudnya jadi kita kerjasama. Kita supaya penanganan pasien itu berkelanjutan gitu loh, Miss. Jangan sendiri-sendiri gitu. Kan kalau tim kan lebih enak ya. Betul. Jadi juga pasien juga jadi nggak bingung ya. Sebagai ibu juga jadi nggak bingung ya. Nanti setelah konsultasi ke dokter bisa konsultasi ke ahli gizi juga gitu ya. Jadi berkesinambungan seperti itu ya. Miss Ria. Nah, Miss Ria tadi sempat di sounding juga nih sama Miss Ria. Kalau misalkan kita harus kenalin gejala anak kita seperti apa yang tadi Dokter Sukma bilang. Nah, berarti faktor lingkungan itu penting banget ya.
Miss Ria ya? Faktor lingkungan tuh kayaknya salah satu faktor yang paling bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Cuman kadang-kadang orang tua juga nggak nyadar kalau mereka itu kurang tepat environment feedingnya karena sudah terbiasa seperti itu turun-temurun. Misalnya memaksa anak makan, terus makan disuapin. Padahal kan sekarang sesuai dengan saran IDAI itu ada finger food boleh dikasih dari umur 89 bulan. Jadi kalau anak yang mau sensori stimulasi bisa pakai finger food gitu, Miss. Oke. Kadang-kadang orang tua kan takut berantakan. Iya. Padahal sebenarnya nggak apa-apa ya, biarkan anak itu mencoba makan, berantakan juga nggak apa-apa yang tadi Dokter Sukma bilang ya. Oke, nah sekarang ini banyak banget permasalahan mengenai anak tuh nggak mau makan. Nah, jadi gini, kalau dikasih makan, wajahnya langsung wah dipalingkan pokoknya. Terus udah gitu, udah dimasukin ke mulut, dikeluarin kembali nih makanannya. Nah, terus deh gitu kalau kita paksa, akhirnya anak jadi malah nangis. Itu gimana tuh cara ngatasinnya, Miss? Kalau dari saya sih, untuk semua mamis ya, mohon diingat bahwa anak itu nggak pernah ada yang secara sengaja mau jadi fussy eater. Jadi mau nyusahin mamanya tuh nggak ada anak yang mau kayak gitu. Karena sebagai manusia, kita pasti maunya bertumbuh dan berkembang secara maksimal. Kalau dia sampai nggak mau makan, pasti ada sesuatu hal yang membuat dia tidak nyaman dengan proses makan atau dengan makanannya. Jadi kembali tadi 4 pilar harus dilihat apa yang membuat dia tidak nyaman. Kita sebagai orang tua cari tahu dan coba untuk koreksi. Oke. Nah, ini juga ada lagi nih, kalau misalkan ada orang tua yang anak nggak mau makan. Terus udah gitu orang tua berpikir, udah deh anak saya nggak mau makan, tapi udah dikasih minum susu aja, yang penting dia mau gitu. Nah ini menurut pandangannya Miss Ria bagaimana nih? Susu itu gimana ya, kalau udah lewat dari masa 1 tahun ya terutama ya, susu itu seharusnya jadi bagian dari pola makan sehat. Jadi sebagian besar sih akhirnya jadi snacking time. Masuk ke snack time, bukan pengganti makanan utama. Jadi bagian dari pola makan sehat, tapi bukan keseluruhan sumber nutrisi. Kalau kita membiarkan susu doang, kita jadi nggak challenge anak kita untuk maju. Oke, nanti gizinya malah kurang ya, Miss ya? Kalau dari sisi nutrisi sih mungkin bisa cukup ya, karena ada beberapa susu kan yang juga tinggi kalori, tinggi protein. Cuman ya secara psikososial, apakah dia akan minum susu terus sampai dia pergi ke sekolah gitu kan? Jadi kita nggak membantu anak kita sebenarnya. Jadi benar-benar kita sebagai orang tua tuh harus tahu banget ya cara penanganannya untuk anak ya. Jadi jangan karena nggak mau makan terus kita hanya kasih minum susu aja, itu juga nggak baik ya, Miss Ria ya. Nah, tadi mengenai feeding terapi nih, seperti ahlinya dari Miss Ria nih. Nah, feeding terapi itu seperti apa sih yang bisa membantu anak dalam mengatasi kesulitan makannya? Kalau saya biasanya membantunya dari sisi nutrisi, jadi apa dihitung kecukupan nutrisinya, terutama kalori dan protein biasanya saya hitung. Lalu yang kedua dari sisi oromotor, jadi dilihat, saya biasanya mewajibkan untuk melihat anak saat jam makan. Jadi saat jam makan harus kirim video atau saya lihat langsung, supaya benar-benar kelihatan interaksi saat makannya, apakah anaknya yang tidak bisa mengunyah dan menelan, ataukah postur tubuhnya belum tegak, atau situasi makannya yang tidak optimal gitu, Miss. Jadi karena kan kalau dari cerita orang tua, kadang-kadang ya itu tadi, orang tua kan kadang-kadang juga nggak nyadar kan apa yang salah gitu. Jadi ceritanya tidak lengkap. Lebih baik melihat langsung saat anaknya makan. Nah, udah gitu seberapa sering sih, Miss, kalau misalkan anak ini nih harus menjalani feeding terapi? Biasanya sih saya cuma kasih tahu 1 kali, nanti sisanya orang tua lakukan sendiri di rumah latihan-latihannya. Karena yang namanya terapi itu kan harusnya memang di rumah bersama orang tua, jadi kayak keseharian gitu, kayak exercise. Jadi saya cuma guiding gitu loh, mentoring. Oke. Berarti Miss Ria, sebenarnya feeding terapi ini pastinya harus dilakukan oleh ahli dulu dong, yang ngajarin gitu ya, Miss Ria ya. Baru nanti si orang tua lakukan sendiri di rumah, begitu ya, Miss ya? Mestinya begitu. Kalau zaman dulu sih nggak pakai feeding terapi ya, karena zaman dulu stimulasinya banyak, Miss. Main di luar, kita nggak takut anaknya kotor. Kalau sekarang kan apa-apa harus bersih, jadinya kadang-kadang kurang stimulasi di situ. Iya, jadi memang butuh nih ahlinya dari feeding terapi ya, Miss Ria ya.
Nah, Miss Ria, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Tapi Ella yakin banget nih, pasti masih banyak pertanyaan dari Halo Moms yang ada di sini. Jadi jangan ragu-ragu, Moms, langsung saja ketik pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti pertanyaan untuk ke Miss Ria boleh, pertanyaan untuk ke Dokter Sukma juga boleh. Nanti Ella akan bacakan pertanyaannya dari Halo Moms ya. Dan juga nih, Halo Moms, buat yang mungkin buah hatinya punya kondisi tertentu, Moms bisa buat janji rumah sakit di aplikasi Halodoc yang memungkinkan pasien untuk membuat janji temu dengan dokter hanya dari handphone. Sehingga saat sampai di rumah sakit tidak perlu mengurus administrasi dan langsung konsultasi dengan dokter tanpa antri yang lama. Selain aman dan nyaman, pilihan rumah sakit ataupun lab juga kliniknya juga lengkap loh, Moms. Jadi sebenarnya semua amat sangat praktis di aplikasi Halodoc. Oke, menarik banget kan pembicaraan kita pada siang hari ini mengenai topik gangguan pola makan pada anak dan cara penanganannya. Jadi kalau boleh saya simpulkan sedikit adalah sebetulnya peran orang tua dan peran lingkungan itu memang amat sangat penting untuk hal ini. Jadi pertama kita harus mengenali anak kita dulu, cari tahu, jangan dibiarkan karena jujur akan bahaya. Biar ditangani dengan segera, kalau sampai punya kondisi-kondisi tertentu harus segera dikonsultasikan ke ahlinya, bisa ke dokter anak dan juga nanti bisa juga bertanya kepada ahli gizi. Dan juga ingat, feeding terapi itu harus kita perhatikan sama feeding rules yang tadi dibahas oleh Dokter Sukma ya. Halo Moms ya. Baiklah, Ella juga mau kasih info tambahan nih buat Halo Moms yang ada di sini semua. Kalau di aplikasi Halodoc ada fitur untuk buat janji untuk COVID-19 test ataupun vaksinasi. Nah, untuk COVID-19 test sendiri itu tersedia di dalam layanan drive-thru, rumah sakit maupun home care. Dan juga buat Halo Moms di sini mungkin ada teman-temannya atau saudaranya yang belum melakukan vaksinasi, silakan diinfo kepada mereka dan bisa lakukan vaksinasi melalui aplikasi Halodoc ya. Oke, kita sama-sama sukseskan vaksinasi COVID-19 ini. Oke, sekarang Ella mau bacain nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Wah, banyak banget sih pertanyaannya. Tapi kalau misalkan nanti ada yang masih bingung, boleh ya langsung saja ketik, masih boleh ketik di kolom chat pertanyaannya ya. Oke, sekarang Ella akan membacakan pertanyaan satu persatu. Ini pertanyaannya ada buat dokter dan juga ada buat Miss Ria. Oke. Pertanyaan pertama nih, untuk Dokter Sukma ya dokter ya, boleh bantu dijawab ya. Ini pertanyaan dari Mams Anissa dari Klaten. Wow, halo Mams Anissa. Anak saya sedang mengalami masalah makan. Setiap diberi makan dia ngelepeh lagi nih dok. Sejak mulai MPASI, saya berusaha mengikuti kaidah feeding rules dan alhamdulillah lancar. Asupannya pun mengikuti anjuran yang disarankan. Tapi kayaknya sekarang anak saya sudah mulai tahu rasa nih dok. Umur anak saya sekarang 10 bulan. Selama ini kalau saya masak MPASI nggak diberi rasa, tapi di usia 10 bulan ini sepertinya dia sudah mulai tahu karena ketika dicoba dikasih makan dengan menu rumah yang ada rasanya seperti sayur sop yang saya masak untuk orang rumah, dia mau. Nah, banyak teman-teman yang udah nyaranin untuk anak saya diturunkan ke tanah atau merumput. Adakah hubungannya hal tersebut dengan pola makan anak nih dok? Lalu, apakah makanan yang rasanya strong, misalnya perasa garamnya nggak apa-apa dikasih ya dok untuk anak yang 10 bulan ini? Nah, mungkin dokter Sukma boleh bantu jawab ya dokter. Oke, jadi anaknya kenapa melepeh itu tadi, jadi kita harus tahu kenapa mungkin anaknya satu bosan, jadi kita harus perhatikan rasanya. Jadi mungkin kalau anaknya sudah bosan dan dia tertarik dengan makanan rumah, itu tandanya bahwa anak itu sudah merasakan rasa. Jadi boleh kita berikan makanan dan kita kasih bumbu. Dan pemberian garam pun atau gula itu memang sebenarnya tidak dilarang ya. Cuma memang untuk pemberian garam itu memang hanya sejimpit. Jadi sejimpit itu memang sekitar 5 gram, kemudian tidak boleh berlebihan. Kemudian dilihat dari usianya memang 10 bulan, tentu memang dia tekstur makanannya juga harus sudah naik. Jadi jangan diberikan
bubur saring atau bubur ini seperti anak umur 6 bulan, mungkin teksturnya juga berpengaruh. Jadi saran saya memang bisa naikkan tekstur dan bisa berikan bumbu untuk rasanya, biar rasanya itu lebih gurih atau lebih sedap. Jadi bisa berikan kaldu sop atau kaldu yang memang dengan bumbu seperti tapi jangan vetsin ya, bumbu-bumbu dengan bawang putih dan lain sebagainya, bumbu-bumbu yang alami tentu sangat boleh, ya, tidak dilarang. Dan masalah anaknya harus diturunkan ke tanah itu tidak ada hubungannya, itu hanya mitos. Hanya mitos ya dokter. Hanya mitos. Ya. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga menjawab Sama-sama. pertanyaan dari Mams Anissa dari Klaten ya. Nah, ini ada pertanyaan ini untuk Miss Ria. Miss boleh tolong bantu jawab ya, Miss. Ini dari Mams Karina Nisa dari Jawa Tengah mau bertanya. Miss, anak saya maunya makan makanan kering yang digoreng-goreng. Kalau ada sayurnya langsung dilepeh. Waduh, sudah sering saya kasih sayur tapi tetap tidak mau. Apakah tidak apa-apa setiap hari makan gorengan nih? Nah, Miss Ria mungkin boleh bantu jawab ya. Sebenarnya sih kalau bisa jangan setiap hari goreng-goreng ya. Tapi karena sayur dan daging itu berserat, Miss. Jadi dia lebih sulit untuk dikunyah. Dan butuh ekstra effort gitu. Kalau orang motornya belum baik, dia akan kesulitan untuk ngunyahnya sampai halus. Nah, kalau nggak halus, anak tuh biasanya nggak mau telan karena takut tersedak. Mereka kan ada defensive mekanismenya juga. Jadi kalau mau memperkenalkan sayur dan dia sukanya digoreng, sayurnya digoreng dulu untuk kenalin. Jadi misalnya bayam goreng atau bakwan sayur. Nanti kalau udah dia suka yang digoreng, crunchy, pindah ke oven. Jadi di oven bake. Jadi garing tapi oven bake. Baru nanti pelan-pelan turun ke tingkat kegaringannya, crunchiness-nya itu, sehingga bisa dikenalkan yang sayur yang benerannya juga. Atau sayurnya bisa dikenalkan dengan cara lain, misalnya kita bikin puree dulu, masukkan ke adonan kue, misalnya pancake atau roti, ya kalau bisa bikin sendiri di rumah. Jadi warnanya warna-warni. Nanti kayak seperti yang saya mau bikin ini, telurnya warna-warni. Kalau anak sudah mau terima warna dan baunya, naikin teksturnya, jadi bukan puree halus lagi, misalnya cincang halus, nanti naik jadi cincang kasar di dalam makanan itu. Lama-lama jadi potongan sayur beneran. Oke, jadi gitu ya taktiknya ya buat anak ya. Makin penasaran kan kalau yang di sini, nanti kita akan saksikan live workshopnya dari Miss Ria loh. Makasih Miss Ria atas jawabannya, semoga menjawab pertanyaan dari Mams Karina Nisa dari Jawa Tengah. Baiklah, sekarang ada pertanyaan lagi nih. Nah, ini ditujukan kepada Dokter Sukma. Ini pertanyaan dari Mams Silvana Dewi. Selamat siang dokter, izin bertanya, anak saya sudah sejak bayi menderita gangguan pencernaan. Selalu konstipasi, sudah berobat namun menurut dokter hanya trauma. Makan tidak susah, namun badannya kecil dan timbangannya juga 3 tahun hanya 12 kilo. Itu pun naik turun. Apa ada hubungannya dengan BAB yang tidak lancar dan selalu konstipasi? Apa yang harus saya lakukan untuk mencukupi nutrisi agar memenuhi tumbuh kembangnya? Nah, terima kasih dokter, kiranya berkenan menjawab pertanyaan dari Mams Silvana Dewi. Silahkan dokter. Baik, ya. Siang Ibu Silvana. Jadi kalau dilihat dari berat badannya ya, berat badannya 12 kilo, umurnya 3 tahun, tentu sangat kurang ya. Dimana berat badan 13 kilo itu kira-kira untuk anak umur 1 tahun. Jadi dengan riwayat anaknya yang memang ada gangguan di saluran pencernaannya, sering konstipasi berulang, kita harus cari tahu dulu penyebabnya. Di mana konstipasi berulang, selain disebabkan karena pada anak-anak kurang serat, juga merupakan suatu proses alergi. Jadi kita harus cari tahu dulu apakah pada anak itu memang ada alergi terhadap makanan tertentu dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita tata laksana untuk asupan gizinya, asupan nutrisinya, dan memperbaiki pola makannya, tentu kita harus telaah dulu. Kita bisa paling mudah untuk pelacakan alerginya memang harus di tes alergi ya. Ada semacam tes alergi untuk mengetahui
alergen apa saja yang sensitif terhadap anak tersebut. Jadi saran saya memang sebaiknya perlu dievaluasi lagi untuk mengetahui penyebab dari anaknya itu memang sering konstipasi berulang. Selain ada gangguan pencernaan, bisa juga pada konstipasi yang sering berulang itu bisa juga ada kelainan hormon. Paling sering itu biasanya pada anak dengan hormon tiroidnya yang rendah, kemudian iritabilitas bowel syndrome juga bisa. Jadi perlu pemeriksaan yang komprehensif, pemeriksaan penunjang juga perlu dilakukan pada anak ibu ya, sebelum kita bisa simpulkan penyebabnya, kemudian kita nanti tata laksana untuk asupan nutrisinya. Ya. Oke, baik dokter, terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan ya untuk Mam Silvana Dewi. Nah, sekarang pertanyaan lagi ditujukan kepada Dokter Sukma kembali. Ini dari Mam Iin Yamimah dari Semarang. Oke, selamat siang dokter, mau bertanya. Anak saya kan dipegang oleh mertua saya karena saya bekerja. Dan mertua tidak menjalankan pola makan yang benar. Pertanyaannya nih, yang pertama, apakah di usia yang 14 bulan ini masih bisa diperbaiki? Yang kedua nih dokter, DSA menyarankan untuk ganti sufor yang tinggi kalori. Apakah bisa dengan tidak ganti sufor namun mengupayakan pola makan yang benar dan sehat dan dikejar BB-nya? Terima kasih dokter. Ya, tentu tadi ya yang sempat kita singgung tentang feeding rules. Jadi feeding rules itu memang butuh kekonsistensian, disiplin dari orang tuanya, kemudian orang-orang rumahnya juga. Jadi harus satu paket, orang tuanya untuk sepakat menerapkan feeding rules, pengasuhnya juga, kemudian kakek neneknya juga sepakat. Jadi pada anak-anak yang biasanya memang tidak ada kelainan organik, tidak ada penyakit, dan tidak ada masalah yang serius, sebenarnya dengan terapi feeding rules yang konsisten, tidak perlu untuk tambahan susu tinggi kalori ataupun suplemen-suplemen untuk meningkatkan berat badannya, ya. Kecuali memang itu ada kondisi-kondisi medis yang khusus. Jadi saran saya memang sebaiknya diperbaiki dulu pola makannya dengan penerapan feeding rules tersebut, kemudian ditelaah lagi. Kalau misalnya memang dengan itu sudah maksimal dan tidak, anaknya tetap hanya makan dalam porsi yang sedikit tapi tidak banyak, kemudian dari dokter anak juga diperiksa memang tidak ada kelainan medis, di mana kelainan medis itu pada anak itu yang paling sering menyebabkan anak itu tidak mau makan atau makannya sedikit, yaitu yang gejalanya tidak khas pada anak itu infeksi saluran kemih, di mana pada infeksi saluran kemih itu bisa berpengaruh pada pola makan karena anaknya itu kadang mengeluh mual, walaupun anaknya tidak gejala demam, tapi gejala mual kemudian nafsu makan menurun itu akan mengganggu pola makannya, dan itu kadang kita itu mispersepsi. Jadi untuk pemeriksaan itu harus dilacak dulu ada kelainan seperti itu atau tidak. Jadi kalau misalnya ternyata tidak ada kelainan infeksi dan anaknya sehat, maka jangan langsung meningkatkan dengan pemberian susu formula yang tinggi kalori misalnya, tapi harus kita perbaiki dulu pola feeding rule tersebut. Ya, tentu dengan kita evaluasi kalau misalnya memang konsistensinya memang tidak bisa kita upayakan dan berat badan anak juga semakin turun, ya memang terpaksanya untuk mencegah terjadinya gagal tumbuh, kemudian anak semakin berat badannya turun, kemudian menjadi gizi buruk ataupun gizi kurang, maka memang harus force atau terpaksanya harus pemberian tambahan makanan dengan tinggi kalori, salah satunya dengan susu formula yang tinggi kalori memang bisa dipertimbangkan. Tapi sekali lagi itu usaha terakhir, jadi sebelumnya memang harus diperbaiki dulu untuk penerapan feeding rule tersebut, ya. Sambil disingkirkan tidak ada masalah medis seperti yang tadi secara sederhana, ya mungkin juga ada infeksi saluran kemih yang menyebabkan anak itu kadang gampang mual dan makanya juga berkurang dan sebagainya. Oke, terima kasih dokter. Semoga menjawab pertanyaan ya, Mam Iin Yamimah dari Semarang.
Nah, ini ada pertanyaan ditujukan untuk Miss Ria, Miss. Ini pertanyaan dari Mamska Nayalira. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengatasi bila anak tidak mau makan nasi agar makanan yang dia makan seimbang dengan asupan nasi? Sebenarnya kan sumber karbohidrat itu nggak cuma nasi ya, Miss ya. Jadi saya suka nanya ada apa dengan nasi gitu dari masyarakat Indonesia ini, kenapa harus nasi gitu? Padahal ada sumber karbohidrat lain sesuai dengan saran WHO, keragaman MPASI itu ada 8, salah satunya adalah umbi dan gandum-ganduman. Jadi nasi itu termasuk gandum, tapi bukan satu-satunya gandum. Jadi bisa yang lain, bisa dari roti, mie, bihun, pasta, jagung, kentang, ubi. Jadi kalau dia nggak mau makan nasi, coba ganti pakai karbohidrat yang lain dulu. Yang penting takarannya sesuai. Gitu, Miss. Oke. Nah, boleh dicoba ya, Mams Kanayalira ya, pakai karbohidrat yang lain ya. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari untuk Miss Ria nih pertanyaannya juga nih. Dari Mams Dewi Prasasti mau bertanya nih, bagaimana pemberian makanan dalam satu piring untuk anak usia 3 tahun nih, Miss? Jika anak makannya lari-larian, bagaimanakah dengan makanan yang dikonsumsi? Terima kasih. Kalau dari sisi feeding terapis, anak itu makan harus duduk. Duduknya di mana, itu terserah. Jadi bisa di high chair, bisa di kursi makan, dikasih booster seat, atau di lantai. Kan banyak juga keluarga di Indonesia yang makannya memang di lantai ya, makan bareng-bareng di lantai. Tapi harus duduk. Jadi sebisa mungkin anaknya dibiasakan untuk duduk. Kalau dia suka lari itu biasanya dia punya proprioseptifnya mesti distimulasi. Jadi gerak otot dan sendinya itu butuh distimulasi lebih. Dia suka bergerak. Jadi sebelum makan 5-10 menit, selama 5-10 menit disuruh olahraga ringan yang capek. Loncat-loncat, merangkak, lari-lari. Jadi saat jam makan dia sudah tenang hatinya, sudah terpuaskan stimulasi ototnya. Dari situ, Miss. Dan biasanya memang fokus anak makan itu cuman 10-15 menit yang pertama. Jadi kalau udah sampai 30 menit itu nggak boleh diterusin. Kalau lebih dari 30 menit akan seperti menyiksa anak karena dia udah nggak fokus lagi sebenarnya. Kita maksa dia juga udah nggak fokus, jadi percuma sebenarnya. Oke. Ini menarik banget ya. Ini ilmu yang bermanfaat banget nih untuk moms nih. Oke, semoga tadi menjawab pertanyaannya ya. Nah, ini memang pertanyaan banyak banget sih, jujur banyak banget. Tapi mohon maaf, Ella mungkin nggak bisa bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Tapi halo moms, nggak usah sedih, nggak usah khawatir. Karena nanti moms bisa mengikuti Kulwap atau kuliah WhatsApp. Setelah webinar ini, kami akan membuat grup WA dan moms bisa bertanya di grup itu. Dan pastinya akan langsung dijawab sama Dr. Sukma. Ingat ya moms, Kulwapnya hanya terbatas untuk hari ini saja. Oke, nah sebelum kita masuk ke sesi workshop, Ella mau bagi 5 merchandise yang keren-keren buat Halo Moms yang ada di sini. Caranya cukup gampang banget, yaitu tuliskan cerita menarik moms mengenai buah hatinya yang memiliki gangguan makan. Caranya tulis ceritanya di kolom chat dan jangan lupa menggunakan hashtag webinar Halodoc. Dan nanti di akhir acara Ella akan bacakan siapakah pemenangnya ya. Jadi langsung saja moms ceritakan di kolom chat pokoknya kisah-kisah seputar Halo Moms dalam memberikan pemberian makan untuk anak yang memiliki gangguan makan ya. Baiklah, sekarang kita sudah sampai di saat yang dari tadi kita udah tunggu-tunggu, yaitu live workshop. Kita akan lihat live workshop menu makanan yang pastinya dapat membantu pola makan anak yang akan dipandu langsung oleh Miss Ria. Moms, kita simak baik-baik ya, dan nanti boleh dicatat untuk live workshop ini, jadi nanti Moms bisa praktekkan lagi nanti di rumah. Baiklah Miss Ria, apakah sudah siap Miss? Siap Miss, tolong ditemenin ya Miss ya, biar aku pastinya dong, ditemenin, jadi nanti Ellanya juga lapar ya, lihat Miss Ria masak ini. Udah waktunya ya snack sore ya, kita juga harus loh snack sore, semua orang harus snack, punya waktu cemilan, supaya supaya nggak lapar ya. Nggak balas dendam di jam makan berikutnya. Oh benar. Benar banget. Nggak cuma anak-anak, kita juga harus. Iya, kita juga harus. Miss, ngomong-ngomong mau bikin apa nih Miss? Bocorannya dulu Miss. Hari ini saya mau bikin telur pelangi. Jadi ini saya udah bikin duluan sih yang ini.
Ini yang merah ini dicampur pakai buah naga. Yang ini yang biasa, yang kuning biasa. Yang dikasih unjuk sama hari ini pakai bayam, jadi hijau. Oh, oke. Ini yang tadi saya bilang ngumpetin sayuran dan buah-buahan Iya, dalam iya, iya. makanan, pakai Betul puree. banget. Iya, benar. Jadi Dan anak warnanya juga kan lucu, kayak merah, kuning, hijau gitu. Kita kan anak tuh relate banget ya kalau sama warna-warna ya. Iya. Jadi kita bisa sambil ngobrolin makanannya tuh nggak maksa anak untuk makan, Miss. Karena kan kalau maksa, ya siapa sih yang mau dipaksa ya? Saya sendiri aja nggak suka loh kalau dipaksa sesuatu, Iya, melakukan betul. sesuatu ya. Betul Coba banget. Momis bayangin, kalau Momis lagi datang ke rumah orang gitu, Iya. terus ditawarin makan. Tapi cuma kita doang yang makan sambil diliatin, sambil dipaksa Iya. makan dong, cepetan, Iya. enak loh. Risih nggak sih? Risih Iya, banget benar ya. banget. Terus Jadi- makannya sendirian diliatin gitu ya. Iya, kayak anak kecil zaman sekarang kan makannya sendirian, nggak family meal time, makanya mesti family meal time sering-sering. Iya, betul banget. Jadi kita bisa ngobrol kayak tadi Dokter Sukma bilang ada makanan apa kita ini dulu, enak banget nih sopnya. Jadi anak penasaran gitu ya. Ya, karena anak itu sangat mau meniru orang tuanya kan. Iya. Kita adalah dunia mereka di saat Iya. 1 tahun pertama itu, Iya. saat mereka belum bisa explore. Itu selain dikasih bayam ada dikasih bumbu-bumbu lain nggak, Miss? Kayak garam. Ini nggak dikasih gitu? apa-apa, Miss. Ini ya untuk MPASI kan Ya. nggak pakai garam sama nggak pakai Ya. gula ya. Sama saya. Jadi benar-benar pure hanya jus bayam aja gitu ya. Ya, di blender bareng sama telurnya. Jadi jangan dipakein air lagi. Kalau pakai air nanti Oke. dia nggak kental, nanti malah jadi nggak bisa dibalik. Oke. Udah coba. Terus kalau kita ngomongin makan kayak gini, jadinya kita lebih deskriptif dan imajinatif sama anak supaya anaknya nggak merasa pressure. Ya. Misalnya, aduh lucu ya merah kuning hijau, kayak apa ya? Terus kalau Dedek sukanya warna apa? Gitu. Sebenarnya sekalian memperkenalkan warna juga ke dia ya. Sebenarnya akhirnya semua sensori itu kan kayak Montessori style gitu ya, sambil belajar, sambil ngobrol gitu. Mereka mengalami. Nah, kalau yang agak gedean, Miss, kayak misalnya udah 2 tahun ke atas itu bisa diminta untuk bantu masak. Bantu masaknya misalnya pecahin telur, ngocok telur, bantuin kasih garam. Sambil kalau nanti dimasukin warna-warnanya, tahu nggak ini dari apa? Lucu ya warnanya ya. Kayak kita jadi kayak memancing curiosity-nya anak. Sehingga anak tuh lebih bangga sama makanan hasilnya sendiri, terus dia lebih aware gitu, Miss. Nah, ini kayak gini. Iya. Walaupun berantakan juga nggak apa-apa deh, yang penting anak mau belajar ya. Kan nggak kotor nggak belajar, Miss. Iya, benar banget. Jadi kalau orang tua tuh suka yang kayak risih, yang kayak bersihin nih ininya cemong. Ini lama-lama anaknya makin picky loh, Miss. Karena dia makin takut untuk berantakan. Dia akan pilih makanan yang buat dia tuh nggak berantakan. Oke. Jadi pas kita mau dia coba misalnya yogurt yang agak berantakan ya, atau makan sendiri, kan pasti berantakan. Kalau mau coba self feeding, itu dia akan menolak karena dia takut dimarahin. Kan selama ini dimarahin. Iya, makanya jangan dimarahin. Sebetulnya biarkan aja gitu ya. Orang tua di rumah. Iya. Jangan aja dia praktek pokoknya. Berantakan juga nggak apa-apa gitu. Betul. Di sini kalau mau ngumpetin sumber makanan lain kayak misalnya keju diparut juga boleh. Ini tadi saya pakai minyaknya agak banyak nih ya, soalnya kan kalau anak-anak MPASI mesti ada lemak tambahannya. Oke. Jadi kelihatan nggak? Jadi kayak kelihatan. Pelangi merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau, iya. Oke, itu cakep banget ya. Cocok loh. Yang selanjutnya ini saya akan bikin cemilan, tapi cemilannya itu adekuat. Jadi setiap kali kita kasih cemilan ke anak juga kalau bisa adekuat, Miss. Selalu ada proteinnya. Mau protein hewani seperti telur atau keju boleh, atau protein nabati seperti misalnya bubur kacang hijau gitu. Bubur kacang merah itu boleh. Atau paling enggak tuh tinggi kalori. Jadi misalnya kasih pisang. Pisangnya dibikin nagasari, jadi ada santannya. Jajanan pasar Indonesia ada kelapa parutnya yang dikukus. Jadi nggak cuman pisang tok gitu. Karena biasanya kalau anak GTM itu, Miss, susah tuh kalau dipenuhinnya dari makanan main meal doang. Biasanya sih nggak cukup, Miss. Nggak cukup waktunya dan nggak cukup jumlah suapannya. Iya. Jadi pas snack time juga tetap kita harus kayak usahain gitu loh, penuhin. Pokoknya setiap kali dia buka mulut kita semuanya berkualitas dan benar. Iya. Gitu. Bener, pokoknya kita cobain aja ya. Nah ini yang tadi Miss bilang ya, kita nyampurin keju di sini ya.
Ini keju, telur kocok, dan pisang dihancurin. Jadi nggak usah pakai garam dan gula lagi karena pisangnya manis, kejunya agak asin. Ya. Nano-nano gurih rasanya. Heeh. Kalau saya sukanya dia agak wangi, jadi ditambahin bubuk kayu manis. Oh, oke. Kan rasa itu bukan cuma asin dan manis ya, Miss ya, tapi wanginya ya. bumbu aromatik itu loh, Miss. Aromanya, iya. Nanti pas digorengnya udah kecium tuh ya. Ya, kalau Miss ada di sini sih lapar sih, Miss. Ini nggak usah. Ini aja udah lapar nih saya nih. Habis ini kayaknya langsung nih mau ke dapur nih buat nyoba nih. Oke. Ini kita akan celupin roti, Miss. Oke. Oh, oke. Jadi rotinya, kalau mau kasih roti, jangan roti doang nih, dikasih sumber kalori dan protein. Nah, kalau mau masukin buah, bisa juga di sini. Ya. Buah sama sayur, kalau mau dimasukin agak banyakan itu ya di snack time, jangan di main meal, Miss. Ya. Main meal itu kan, kalau di IDAI kan maunya kan menu lengkap ya, 3 itu karbohidrat, protein hewani kalau bisa, dan lemak tambahan. Jadi kalau mau serat, sayur dan buah di snack time. Oke. Ya. Wah, itu ini sih enak banget nih, nggak usah anak-anaknya, kita aja suka nih. Iya, aku juga suka. Bayangin aja ya, Mams, roti dicampur sama keju, dicampur sama pisang, ya ampun, kesukaan banget sih sebetulnya. Iya, kan harus enak, kita juga harus makan enak dong. Terus nanti ini digoreng juga dengan minyaknya sedikit aja ya, Miss Iya, ya. sebenarnya bisa pakai butter atau margarin, tapi karena ini saya bekas masak telur ya udah ya sekalian. Biar wanginya juga ada wangi telurnya juga gitu yang tadi ya. Jadi setiap gigitannya itu punya adekuat, setiap gigitannya adekuat. Jadi nggak terpisah-pisah. Kalau anaknya nggak perlu dipisah. Itu nanti apa namanya yang tadi bekas rendemannya itu juga sebenarnya boleh juga ya kalau nanti mau digoreng juga ya. Iya, biasanya kalau satu telur ini bisa untuk 2 lembar roti, Miss. Bagi 2 rotinya. Oke. Tuh. Ini saya pakai rotinya roti gandum yang ada di rumah. Tapi kalau Mams di rumah nggak pakai roti gandum, nggak apa-apa. Pakai roti biasa ya. aja. Pakai roti biasa juga boleh ya. Nggak harus gandum ya. Ini juga gorengnya juga apinya juga jangan besar-besar ya, Mams. Iya. Betul ya, Miss ya. Apinya kecil ya, nanti kosong betul. Terus jangan ditinggal ya, Mams. Karena saya pernah ninggalin loh. Pengalaman pribadi. Mungkin bikinnya harus agak banyak, soalnya bapaknya mungkin suka. Iya benar. Kan suami itu kadang-kadang jadi anak pertama kita ya. benar banget. Ntar kalau misalkan nggak habis juga, yang habisin dia juga ya. Udah, iya, benar. Jadi dia makannya paling banyak. Kan kalau ibu-ibunya kan, aduh nggak deh, udah kenyang gitu, nanti mau ngurusin badan susah gitu kan. Jadi bapaknya aja yang kita tumbalin untuk makan. Nah ini udah matang nih, Miss. Cepet banget loh sebenarnya. Iya betul banget. Kalau daripada bikin pancake kan ya kadang-kadang kan kalau cantik-cantik di Instagram kan pakai pancake gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita nggak ada waktu, ya udah pakai roti yang ada, kita giniin. Iya. Udah dalam kurang dari 2 menit, 5 menit, ada 2 menu yang bisa kalian bikin. Oh. Kelihatan nggak sih? Seru ya. Sandwich ini namanya apa nih kalau kita bisa bilang nih, sandwich pisang keju gitu ya? Yang keren dong, Miss, banana French toast. Banana French toast ya. Bahasa Indonesia sandwich pisang keju. Wah, tinggal ini nih ya, tinggal minumannya nih ya, bikin teh atau kopi. Jadi deh tuh. Wah, seru banget ya. Nah, Mams, abis ini langsung ya ke dapur kita ya, sama-sama ya kita bikin ya. Gampang banget loh. Bahannya juga gampang banget. Jadi nanti abis ini kita praktekkan buat anak kita.
Oh, oke banget loh Miss Ria. Miss, nanti kalau misalkan moms yang di sini mau bertanya-tanya sama Miss Ria bisa kemana nih? Mau seputar mengenai mungkin feeding terapi, mungkin mengenai asupan gizi buat anak-anak, makanan yang cocok buat anak-anak apa. Nah, itu bisa bertanya kepada Miss Ria di mana nih? Di Instagramku Leona Mm-mm. Victoria underscore ahli gizi, Mm-mm. banyak share tentang ini sih sebenarnya kayak interaksi makan. Jadi bagaimana anak tuh merasa bagaimana saat makan, karena kadang-kadang kita lupa bahwa kalau saat kita kasih makan anak itu fokusnya harusnya ada di anak bukan di kita. Jadi anak tuh merasa apa, kita harus aware gitu. Iya. Wah, nah lo moms nanti jangan lupa ya langsung ikuti IG-nya Miss Ria di Leona Victoria underscore ahli gizi, betul ya Miss Ria ya? Oke, nanti kita akan lihat juga nih Miss Ria mungkin ada postingan-postingan apa kita bisa ikutin, apalagi mengenai makanan-makanan nih ya. Kita bisa tanya juga nih resep-resep masakannya nih sama Miss Ria. Ada Miss kok, Ria ada makan apa yang resep-resep. cocok gitu ya. Baiklah, nah sekarang saatnya nih Ella akan umumkan siapa sajakah 5 pemenang yang tadi dengan cerita menarik. Tadi Halo Moms udah mengirimkan ya cerita-cerita uniknya Halo Moms ya. Nah sekarang saatnya nih, sekarang Ella akan bacakan siapakah 5 pemenang yang beruntung pada hari ini yang punya cerita menarik mengenai buah hati yang memiliki gangguan makan. Baik, nah ini cerita-ceritanya. Ella bacakan dari cerita yang pertama dulu ya. Cerita unik yang pertama, saya punya anak berumur 2,5 tahun. Di umur 1 tahun, anak saya sempat mengalami gangguan makan. Makan pun tidak menentu tergantung mood. Sekarang sudah mulai berkurang dan lahap makannya karena saya selalu masak masakan yang dia suka. Seperti sayur berkuah. Alhamdulillah makannya lahap sampai minta tambah. Wow, emang sih perlu sabar, tekun, dan pinter putar otak buat ngadepin anak yang JTM. Wah, selamat ya buat Mam sama Ramia. Oke, ini lo bacain lagi. Ini ada cerita unik yang kedua lagi, yaitu ceritanya seperti ini. Dulu waktu MPASI berasa ikut Master Chef di depan Chef Juna. Takut banget dilepeh lagi. Tapi kalau langsung telan-telan lahap, legahnya kayak menang penghargaan. Wah, keren banget nih. Selamat ya Mams Abelia dari Semarang. Nah, ini ada lagi cerita unik lainnya nih, yaitu cerita yang ketiga. Usia anak sekarang memasuki usia 3 tahun. Tapi berat masih di 12,6 kilo. Karena anak saya ini termasuk picky eater, namun aku tidak patah semangat untuk mencari ilmu supaya asupan gizi anak tetap tercukupi. Salah satunya dengan mengikuti acara webinar seperti sekarang ini. Terima kasih Halo Dok, jadi nambah wawasan untuk tumbuh kembang terbaik anak. Semoga usaha tidak mengkhianati hasil. Luar biasa, selamat Mams Kanayela dari Semarang. Ada juga cerita unik yang lainnya. Ini ceritanya seperti ini. Anakku saat usia 7 bulan mulai susah makan. Sudah berbagai cara dilakukan, tetap tidak ada peningkatan yang signifikan. Saat usia 8 bulan, saya ada tugas kerja sehingga harus menitipkan anak di daycare. Saat saya jemput anak saya, dia sedang disuapi oleh terapisnya dan makannya habis banyak. Dari webinar ini saya jadi tahu bahwa aktivitas anak berpengaruh pada makannya anak. Karena aktivitas bermain, gerak otot, dan lain-lain sudah terpenuhi dengan bermain bersama anak-anak lain. Terima kasih Halo Dok sudah mengadakan acara yang sangat bermanfaat ini. Selamat ya kepada Mams Diar Arifin Putri dari Banjarnegara. Oke, ini ada lagi nih cerita unik yang kelima. Punya pengalaman lucu sama anak. Nih, dia itu entah kenapa kalau lihat sate itu kayak nggak suka gitu. Tapi ketika dia lihat ikan tuh happy-nya luar biasa. Jadi tiap ayahnya pulang mancing yang ditanya, mana ikannya?
Sama seafood dia juga doyan sekali dan nggak pernah bosan, tiap hari dia makan telur. Wah, luar biasa. Selamat ya kepada Mam Zahra Aulia dari Pekalongan. Selamat kepada 5 cerita unik yang baru saja Ella bacakan. Nah, buat para pemenang yang udah Ella sebutkan namanya, nanti setelah akhir acara ini jangan kemana-mana, karena setelah ini akan dihubungi oleh panitia perihal pengiriman hadiahnya ya, Mams. Oke, Ella juga mau mengingatkan sekali lagi buat Halo Mams yang tadi pertanyaannya mohon maaf belum bisa Ella bacakan satu persatu karena keterbatasan waktu. Setelah ini Mams bisa mengikuti Kulwap atau kuliah WhatsApp. Jadi setelah webinar ini selesai, kami akan langsung membuat grup WA dan Mams bisa bertanya di grup itu yang akan langsung dijawab oleh Dr. Sukma. Ingat ya Mams, Kulwapnya hanya terbatas untuk 1 hari ini saja. Oke, nah sekarang kita akan langsung ke acara foto sesi. Jadi saya mau minta tolong buat Halo Moms yang ada di sini, boleh kameranya boleh dinyalakan semua. Dan juga saya mengundang kembali untuk Dr. Sukma dan Miss Ria untuk boleh bergabung di acara foto sesi ini ya. Oke. Minta tolong ya buat Halo Moms, boleh kita nyalakan kameranya semua dan Ella akan pandu satu persatu. Dari lembar yang pertama ya Moms, kita berikan senyuman terbaik, kita berikan 2 jempol untuk Halo Dok Moms, dan kita berikan senyuman terbaik. Oke, lembar yang pertama. 1, 2, 3. Baik, lembar yang kedua. Tadi sarangeo ya Miss Ria ya, sarangeo. Sarangeo Mams lembar yang kedua. 1, 2, 3. Oke, kita berikan sarangeo lagi buat Dr. Sukma. Oke Mams, lembar yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, lembar yang keempat kita berikan jempol buat Halo Moms yang ada di sini semua. Oke, 1, 2, 3. Baik, lembar selanjutnya kita berikan, kita pis. Oke, ya Halo Moms. 1, 2, 3. Oke, masih ada lagi. Yuk kita lanjutkan. Kita berikan 2 jempol lagi yuk. Lembar yang selanjutnya. 1, 2, 3. Baiklah. Oke, terima kasih. Sudah semua ya. Nanti kita lihat foto-fotonya ya. Oke, tidak terasa nih akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara ya Halo Moms. Banyak sekali informasi dan sharing menarik yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sukma dan juga Miss Ria yang pastinya bisa membuat Halo Moms di sini semakin mengerti mengenai gangguan pola makan pada anak dan bagaimana cara penanganannya. Ella ucapkan terima kasih buat kedua narasumber kita yang keren-keren banget. Dr. Sukma dan Miss Ria, terima kasih yang sudah memberikan terima kasih banget sudah memberikan berbagai insight menarik buat kita semua yang ada di sini. Dan juga Ella juga berterima kasih buat Halo Moms yang pastinya sudah mengikuti acara webinar ini dari awal hingga selesai. Akhirnya saya Ella pamit undur diri dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halo Dok. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halo Dok. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halo Dok. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Tenang sayang. Tenang, ada Halo Dok. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma, kasih obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halo Dok.
Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Tenang sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc. Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Tenang sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc. Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun ada tanda yang mengganggu. Tenang, ada Halodoc. Tanya seputar kehamilan ke dokter kandungan berpengalaman. Saat orang terdekat sakit dan duniamu seakan mau runtuh, tenang, ada Halodoc. Ada dokter terpercaya yang siap membantumu. Butuh dokter terpercaya 24 jam? Tenang, ada Halodoc. Saat ingin menjaga yang tersayang, namun ada hal tak terduga menghalang. Tenang sayang. Tenang, ada Halodoc. Berbagai kebutuhan hamilmu kami antar ke tempat. Walau hidup adalah petualangan, Halo Ma. Raffi, obat kolesterol mama habis. menjaga yang terdekat tetap yang utama. Obat kolesterol, diabetes, dan obat rutin lainnya diantar ke tempat. Untuk kebutuhan sehatmu dan keluarga, tenang, ada Halodoc. Saat kehadiran si kecil jadi yang paling ditunggu, namun